rekan-rekan wartawan yang luar biasa. Ini resikonya sangat tinggi ya. Menurut data terbaru, penderita pandemi COVID-19 ini semakin lama semakin meningkat seiring sejalan karena dibuka luas PSBB dari negara. Kawan-kawan tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID-19. Saya hanya saling mengingatkan saja supaya tidak banyak lagi korban, paling tidak maskernya dipakai. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir, dan ini adalah perjuangan bukan hanya untuk Ibu Roro dan juga kawan-kawan Indosat, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? PT Indosat ini kan punya asing. Qatar itu menguasai 65%. Nah, kawan-kawan harus paham nih, Qatar itu nggak ada serikat pekerjanya. Jadi dia tuh ya namanya serikat pekerja mungkin ya nggak ngerti atau gimana. Tetapi ada satu catatan lagi, siapapun perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, dia harus taat hukum Indonesia. Ketika hukum Indonesia ada serikat pekerjanya, artinya siapapun mau ada serikat pekerja kek, mau kagak kek itu di negara Qatar sekalipun, dia harus hormat, harus patuh. Bahwasanya Indonesia punya Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Salah satunya adalah kebebasan berserikat dijamin di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tersebut. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada PHK yang dilakukan terhadap pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Nah, ini terjadi nih di Indosat. Serikat pekerja Indonesia telah mengalami ini nih. Kemarin sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya dan juga Polda Jatim dan beberapa Polda yang lain. Saya pernah melaporkan ke Polda Metro Jaya, ternyata luar biasa susahnya karena mereka nggak kenal itu yang namanya union busting, pemberantasan serikat pekerja, nggak kenal. Ini mungkin ada bapak-bapak dari Polda, dari Intal, saya informasikan. Jadi kalau serikat pekerja, serikat buruh lapor di union busting, diintimidasi oleh pengusahanya, itu yang namanya petugas kepolisian itu kagak paham, dan malah tuh kayaknya di laporan di mananya, kalau menurut saya di laptopnya itu kagak ada yang namanya Undang-Undang 21 tahun 2000. Saya selalu ngalamin. Jadi adanya pencurian, penggelapan, pemerkosaan, Undang-Undang 21 tahun 2000 nggak ada di sana. Ini adalah luar biasa, akan berat. Makanya para aktivis serikat pekerja, serikat buruh tuh sangat berat kalau lapor ke pidana kepolisian. Saya berharap kepada Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, untuk bisa nih menangani proses pidana terhadap para pekerja buruh Indonesia yang diperlakukan intimidasi oleh para oknum-oknum pengusaha. Yang kedua, kawan-kawan wartawan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Roro selaku Presiden Serikat Pekerja Indosat. Ini sebenarnya PHK mah biasa. Kita ini sebagai pekerja atau buruh, resikonya kalau nggak dipecat kan gitu ya, kalau nggak pensiun. Resiko dan itu hal yang biasa. Cuman saya garis bawahi lagi nih, PHK-nya harus ada adab, ada manusiawi, ada undang-undang yang dijalankan. Yang terjadi di Indosat itu nggak ada adabnya. Ini terpaksa saya menyatakan demikian. Kenapa? Karena PHK-nya langsung sepihak, tidak ada perundingan. Ini kan ada serikat pekerjanya nih, dan serikat pekerja Indonesia itu tidak berdiri sehari dua hari doang. Ini udah bertahun-tahun dan direksi berganti berkali-kali. Namun sayang, ketika pengelola yang sekarang ini, dia tidak memandang keberadaan serikat pekerja. Dia tidak memandang yang namanya aturan main di dalam perjanjian kerja bersama atau PKB yang sudah disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan. Ini yang menjadi permasalahan sejak yang tadi disampaikan dari Februari 2020 sampai sekarang. Sekelas Komisi 9 DPR RI, ini kan anggota dewan ini kan terhormat, bukankah begitu? Kagak diorangin, datang berombong, saya lihat sendiri dan saya menjadi saksi di sana. Datang 2 bis, kagak diorangin, coba. Datang, ditemuin sama manajemen ya, sama yang pelaku quote and quote ya, yang mem-PHK itu dan juga korban PHK-nya diamprokin biasanya apa ya?
ditemuin gitu ya, dipertemukan, dan kemudian para anggota DPR itu berapi-api menyatakan sikap untuk kasus PHK sepihak ini dihentikan. Tapi kok dablek bahasa Indonesia apa? Keras kepala. Masih terus berlanjut. Media sudah memberitakan, kemudian dibungkam, nggak ada beritanya satupun itu tentang Indosat. Saya nggak ngerti kenapa. Kemudian sekarang malah berlanjut kepada para pengurus serikat pekerja Indosat. Ini kan luar biasa, ada apa? Saya lihat saham untuk Indonesia dan artinya BUMN menguasai 14%. Ini kan Pak Erick Thohir ini kan lagi sedang gencar-gencarnya. Saya kira Pak Erick mungkin juga lagi pusing dengan keberadaan kerugian 11 triliun Pertamina. Ya, tapi itu saya singkirkan dulu ya. Tapi kayaknya nggak pusing Pak Erick dengan kerugian itu ya, biasa aja. Jadi 14% ini saya kira sahamnya juga harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk melindungi para pekerja Indonesia. Jangan didiamkan, ini saya belum lihat nih sepak terjangnya keberadaan Indonesia sahamnya di 14% ini dan publik 1%. Saya semalaman tuh udah habis jalan keluar nih, gimana caranya Indosat nih. Kita udah konferensi pers berkali-kali, menyampaikan keprihatinan berkali-kali, dan melalui anggota dewan yang terhormat DPR RI berkali-kali sampai datang tuh. Tapi terus melakukan kayak gini-gini, ini gimana caranya supaya nerobos ini? Saya minta negara hadir. Saya belum melihat negara hadir. Kalaupun dikatakan, oh sudah difasilitasi Bu, melalui Kementerian Tenaga Kerja, melalui PPHI, Dirjen PPHI, kemudian turun kepada direktur-direktur yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Sampai sekarang belum ada tuh dampaknya. Masih terus makin menggila kalau menurut saya ini oknum-oknum perusahaan ini. Mohon kawan-kawan wartawan, sebagai yang tadi disampaikan oleh Ibu Roro, sebagai pejuang garda terdepan untuk memberitakan secara masif. Kalaupun ada pembungkaman, saya kira ambil uangnya, tapi beritain mah jalan terus. Saya kira maksud begitu loh, ya. Kalaupun ada pembungkaman, ambil duitnya, pemberitaan mah jalan terus, ya. Bodoh amat, karena itu keadilan kawan-kawan. Dan aneh bin ajaib, mereka mem-PHK pekerja Indonesia, asli Indonesia, 600 sekian tadi, dan kemudian disusul oleh para pengurus yang kerjanya. Aneh, rekrut mah jalan terus, nerima karyawan jalan terus, ini kan aneh. Ada apa ini gitu loh? Di PHK orang, tapi penerimaan karyawan di Indosat jalan terus. Bohong kalau ada efisiensi, bohong besar. Kalau dikatakan head to head, oh kualitas pekerja Indosat kalah saing dengan pekerja asing. Bohong. Orang asing itu yang ngajarin kawan-kawan Indonesia yang ada di Indonesia, Jadi orang asing yang kerja di Indonesia di Indosat diajarin, itu dicatat sih nggak apa-apa, diajarin ilmunya oleh karyawan Indonesia yang ada di Indosat. Jadi kalau bilang transfer teknologi katanya itu bohong, malah kita yang transfer teknologi ke orang-orang asing itu, ini memang valid nih, ini memang beneran. Jadi kalau dikatakan oleh oknum-oknum pejabat siapapun bahwasanya tenaga kerja Indonesia kalah skillnya, kalah kompetensinya dengan asing, bohong. Yang ada juga orang-orang tenaga kerja kasar yang datang ke sini, ke Indonesia. Lihat aja, nggak usah jauh-jauh di Cikunir, Bekasi yang jalan kereta api cepat, pembangunan kereta api cepat, itu tenaga kerja kasar yang datang. Jadi ini bikin saya muak ya. Di situasi pandemi COVID-19 ini harusnya negara, pengusaha fokus bagaimana para pekerjanya terlindungi, kesehatannya terjamin gara-gara virus kecil ini. Tapi ini malah makin memperparah kondisi. PHK secara masif dilakukan oleh perusahaan sekelas Indosat yang sangat besar ini. Mereka perusahaan asing harusnya hormat dan patuh terhadap peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, bukan kemudian malah makin melakukan sesuatu yang makin membuat sedih, membuat sengsara rakyat Indonesia. Kepada yang terhormat
Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, mohon luangkan di tengah beban Bapak yang sangat berat itu, tolong luangkan. Ini ada nggak berapa jauh antara Istana Negara dengan kantor pusat Indosat. Masa selemparan, kalau istilah kata ini peribahasa, selemparan batu kelihatan gitu loh. Masa harus kita aksi dulu di sana? Itu kan ringnya satu istana. Masa harus kita aksi kemudian rame-rame beribu-ribu orang dari KSPI di sana? Tolong selesaikan ini. Tolong selesaikan ini. Siapa yang jadi biang kerok akan permasalahan? Kan pasti ada dong. Gara-gara siapa sih nih? Direktur yang sebelum-sebelumnya kagak pernah terjadi begini. Tapi kenapa giliran si dia itu kok begini? Artinya akar penyebab ada di dia nih. Tinggal dicabut aja nih orang, diselesaikan, udah nggak ada masalah saya kira. Saya punya keyakinan 1.000.000% kawan-kawan pengurus Serikat Pekerja Indosat ini betul-betul masih mengusung yang namanya dialog, masih mengusung yang namanya musyawarah mufakat. Nggak ada yang namanya keras-keras kepala di sini, nggak ada yang pokoknya. Tapi ini kejadiannya terbalik, yang keras kepala bukannya Serikat Pekerja Indosat ini. Kan ini lucu. Jadi saya luruskan sekali, saya tegaskan, pengurus Serikat Pekerja Indosat bukan dalam posisi yang keras-kerasan, bukan yang posisi yang pokoknya. Mereka sangat-sangat menginginkan dialog dibuka, musyawarah mufakat digelar, dia ajak bicara, kalau orang Jawa bilang diwongke, diorangin. Ini kan nggak dipandangannya kagak. Ini sesuatu musibah besar di tengah juga kawan-kawan KSPI dan juga kawan-kawan federasi, serikat pekerja, serikat buruh di luar sana, di luar KSPI dan konfederasi di luar KSPI sedang terus melakukan penolakan RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Kita mendapatkan musibah ini. Nah, saya berharap di tengah-tengah situasi secara nasional kita menolak keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan versi draft pemerintah. Saya berharap kasus PHK massal sepihak yang terjadi di PT Indosat dan juga dugaan union busting, pemberangusan pengurus Serikat Pekerja Indonesia ini tidak diabaikan. Tidak kemudian tertimbun dengan berita-berita secara nasional. Tidak tertimbun dengan berita-berita Pertamina rugi 11 triliun. Meskipun itu dianggap biasa juga makanya. Saya kira kawan-kawan wartawan, mohon sekali lagi kita sama-sama berjuang. Ini bukan tentang saya, bukan tentang diri kawan-kawan, bukan tentang pribadi masing-masing yang hadir di sini, tapi ini untuk masa depan rakyat Indonesia. Kita nggak ada yang tahu, Pak, Bu, anak ibu, anak bapak wartawan ini suatu saat kerja di Indosat, nggak ada yang tahu nasib ponakan, adik, saudara. Dan kita tidak akan pernah mau mengalami hal yang sama yang sekarang sedang disampaikan oleh kawan-kawan Serikat Pekerja Indosat. Insya Allah kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan juga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia akan melakukan perlawanan secara maksimal. Kami tahu ketika kita berhadapan buruh berhadapan dengan para penguasa yang punya kekuasaan, punya uang, tentu pertanyaannya buruh punya apa? Kami punya semangat, kami punya yang namanya mental yang insya Allah sudah tidak akan lagi ada keraguan di dalamnya. Mohon sekali lagi kesediaannya, kelonggarannya pada kawan-kawan wartawan untuk terus memblow up berita ini, dan kami segala hormat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk turun tangan, bukan hanya diberikan kepada sekelas direktur, bukan saya meremehkan direktur di Kementerian Tenaga Kerja, tidak. Saya minta Presiden Republik Indonesia turun tangan karena tempatnya itu dekat istana gitu loh. Ring satunya istana nih di Jalan Merdeka Barat. Saya minta turun tangan, nggak bisa didiamkan karena perusahaan asing. Sekali lagi Qatar itu kagak kenal itu serikat pekerja, serikat buruh. Makanya mungkin kayak gini, tetapi
Di dalam Indosat yang punya Qatar itu kan orang Indonesia pengelolanya. Harusnya dia paham. Harusnya dia ngasih tahu ke orang-orang Qatar itu, hei orang Qatar, you investasi. Ini ada aturan main di Indonesia. Undang-undangnya ini Undang-Undang 1 tahun 2000. Nggak bisa sembarangan. Hei orang-orang Qatar, di Indonesia itu punya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hei orang-orang Qatar, gitu yang benar. Bukannya kemudian main PHK, main sikat aja. Saya kira itu Mas Kahat. Sekali lagi terima kasih dan mohon bantuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.